Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Wayan Siska Arilia Chandra, peserta BIMTEK Universitas Pendidikan Indonesia, gelombang ke-38. Pada kegiatan hari ini ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Pertama, komputer atau laptop pemantau. Kedua, komputer atau laptop yang akan dipantau. Ketiga, WiFi. Dan yang terakhir, flash disk. Serta siapkan catatan manual berupa kertas untuk mencatat device yang ada di laptop Anda. Ya, pada kegiatan hari ini kita akan belajar mengenai manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi. Adapun sistematika materi, yang pertama, overview modul, yang kedua, konsep manajemen, yang ketiga, manajemen laboratorium sekolah, yang keempat, manajemen laboratorium komputer, yang kelima, manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi menggunakan Xeon, keenam, instalasi dan konfigurasi Xeon server. 7, instalasi dan konfigurasi Xeon client. Dan yang kedelapan, monitoring klien oleh server menggunakan Xeon. Penjelasan modul manajemen laboratorium berbasis komputer. Berbasis aplikasi dibuat dengan tujuan membantu laboratorium komputer dalam menjalankan fungsi manajemen terkait dengan laboratorium komputer. Hadirnya aplikasi dalam kegiatan manajemen ini diharapkan menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan manajemen laboratorium. Adapun contoh di samping ini adalah PC dari teacher atau PC master, kemudian yang ada tanda panah ke bawah ini diibaratkan sebagai student. Ya, student atau siswanya sesuai dengan jumlah siswa, dan aplikasi yang harus diinstal pun sebanyak jumlah siswa. Kompetensi manajerial kepala laboratorium ada 5. Yang pertama, merencanakan dan pengembangan. Kedua, mengelola kegiatan. Ketiga, pembagian tugas. Keempat, memantau sarana dan prasarana. Kelima, mengevaluasi kinerja. Aplikasi manajemen laboratorium komputer yang akan kita gunakan pada hari ini bernama Xeon. Aplikasi yang lainnya sebenarnya masih banyak, tapi pada kesempatan hari ini kita menggunakan aplikasi Xeon, di mana kita bisa melakukan controlling, monitoring, dan hal-hal lainnya. Di mana semua laboratorium atau semua komputer klien yang terhubung dan telah terkonfigurasi bisa dikontrol. Semua komputer klien yang terhubung dan telah terkonfigurasi bisa dipantau. Jadi kita bisa melakukan controlling dan juga kita bisa memantau apa saja yang dibuka oleh siswa. Selanjutnya fitur pada Xeon. Yang pertama, dalam mode ini, nah ini seperti gambar Windows, ada 4 kotak-kotak. Dalam metode ini, Anda memiliki gambaran umum dari semua komputer dan melihat konten layar mereka dalam gambar ini. Kemudian yang kedua, pada metode ini Anda dapat menggunakan mode demonstrasi atau mode demo untuk memulai presentasi. Yang ketiga, semua perangkat masukan di komputer siswa terkunci. Komputer kemudian tidak dapat lagi digunakan oleh siswa. Fitur yang keempat, Anda bisa menyaksikan aktivitas di komputer secara detail atau mengintervensi diri sendiri. Dan yang kelima, Anda dapat menyalakan, memulai ulang, atau mematikan komputer dari jarak jauh. Yang keenam, mengirim pesan teks ke individu atau semua peserta kursus. Jadi ada 6 fitur. Fitur lainnya, Anda dapat menggunakan fitur menjalankan program di toolbar. Jika ingin semua siswa membuka situs web tertentu, dapat secara otomatis mengizinkan situs web itu terbuka di semua komputer. Anda dapat dengan mudah mentransfer file ke semua siswa dan secara opsional, membuka file yang ditransfer sesudahnya. Memungkinkan Anda untuk menyiapkan konten layar saat ini dari satu atau ke semua komputer dalam file gambar.
Jadi fitur dalam Frame cukup banyak. Selanjutnya, persyaratan hardware dan software. Hardware setidaknya 2 GB RAM, Freon Master memerlukan 20-30 MB per komputer klien, sangat disarankan bergantung pada resolusi layar klien. Selanjutnya, sistem multi-inti 2-4 inti CPU. Windows bisa Windows 7, 8, 10, atau lebih. Kemudian bisa juga menggunakan Linux. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah untuk Windows 10 dan juga 11, yang pertama kali langkah pertama di sini klik gambar yang biasa Bapak Ibu buka atau gambar folder, diklik. Langkah kedua klik kanan, kemudian klik This PC. Setelah berhasil, nah, di sini Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian pilih Properties. Setelah Bapak Ibu memilih properties, nah untuk di bagian ini setiap komputer berbeda-beda. Untuk komputer yang lainnya mungkin ada yang membuka dari panel kontrol, sistem keamanan, kemudian sistem baru terlihat seperti ini. Jadi setiap komputer bisa berbeda-beda, silakan disesuaikan. Nah, setelah diklik nanti akan keluar seperti ini, di mana kita bisa melihat device name, nama komputer atau komputer nama atau device name. Yang ini penting untuk langkah selanjutnya. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan pada kertas yang sudah disiapkan supaya tidak terlupa. Kemudian tipe sistem 64 atau 32 bit. Ini juga bisa ditulis di kertas yang sudah disiapkan karena ini berkaitan dengan aplikasi Freon yang akan di-download. Kemudian tipe sistem biasanya disesuaikan dengan sistem operasi. Windows 7 biasanya menggunakan 32 bit, Windows 10, 11, dan seterusnya biasanya menggunakan tipe sistem 64 bit. Nah, selanjutnya masuk ke Windows Explorer, cari di PC, lalu klik kanan dan klik Properties. Nah, ini untuk Windows 8 mungkin tampilannya agak berbeda, tapi intinya sama aja ya Bapak Ibu. Untuk Windows 7 pun sama. Silakan disesuaikan di laptop masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya silakan buka link di atas. Ini adalah link untuk mendownload aplikasi dari Freon. Untuk komputer dengan Windows 10, 11, dan seterusnya bisa mendownload Windows 64 bit atau menyesuaikan dari device yang ada di komputer Bapak Ibu. Terdapat perbedaan antara komputer master dengan komputer klien. Jadi kita menyiapkan 2 komputer. Di sini saya sudah menyiapkan 2 komputer. Yang satunya yang sedang saya gunakan ini adalah komputer master yang berfungsi sebagai komputer pemantau. Untuk komputer pemantau, setelah diinstal sesuai dengan urutan yang telah disediakan oleh aplikasi yang telah di-download, maka nanti akan muncul seperti ini. Untuk komputer master, ada 2 hal yang harus di-checklist, yaitu VM Master dan Interception Driver. Kemudian untuk yang komputer klien atau komputer yang akan dipantau, ini hanya satu yang di-checklist, yaitu Interception Driver. Jadi saya ulangi, untuk yang master di-checklist 2 hal, yaitu VM Master dan Interception Driver, dan yang untuk klien hanya satu, yaitu Interception Driver saja. Oke. Selanjutnya kita masuk konfigurasi komputer master. Ikuti langkah yang ada seperti yang tertera pada layar. Yang pertama, kita klik General. Setelah General diklik, ganti logon dengan K. Jadi logonya diganti dengan K. Selanjutnya klik gambar kunci. Setelah itu ketikkan K. Jika muncul seperti ini, klik OK.
Kemudian sepasang key terbentuk, jadi ketika kita buat langsung dua terbentuk, private terbentuk dan publiknya juga terbentuk. Selanjutnya bagian publik diklik, lalu klik ekspor. Di sini kita sudah harus mulai menyiapkan sebuah flash disk. Selanjutnya kunci atau key yang tadi telah muncul simpan ke dalam flash disk, lalu di save, klik OK lagi. Selanjutnya, klik location and computer. Setelah itu kita akan membuat lokasi. Yang pertama, klik tanda plus di bawah, kemudian double klik, dan masukkan nama lab atau disesuaikan dengan nama yang akan Bapak Ibu gunakan. Selanjutnya, kita menuliskan nama komputer. Di sini sama langkahnya, klik tanda plus yang ada di bawah, kemudian masukkan nama komputer kliennya. Di sini bisa dilihat harus sama dengan nama klien atau yang tertera pada komputer klien. Setelah namanya diisi, kemudian host address atau IP. Supaya lebih mudah, silakan di copy paste, kemudian langsung klik apply. Ketika sudah diklik apply, langsung klik yes. Oke. Saya hentikan rekam layarnya dulu, kita akan mempraktekannya. Untuk di komputer yang saya gunakan, saya sudah menginstal aplikasinya sesuai dengan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu ya, untuk Xeon yang ada di komputer saya yang sudah saya setting sedemikian rupa. Di mana kita lihat yang bagian general, sebelum kita setting itu adalah logon, setelah saya setting menjadi key file. Karena jika tidak diubah, maka ketika kita membuka aplikasinya, kita akan diminta untuk memasukkan password. Oke, di sini ada bagian service, kita lewati, bagian master kita lewati, akses kontrol kita lewati. Kita masuk ke authentication key. Yang ada gambar kuncinya ini, kita klik. Nah, di sini saya juga sudah membuat yang namanya create key pair. Nah, jika kita klik di sini, maka kita akan diminta untuk menuliskan nama. Misalnya, saya menuliskan Arilia, klik OK. Klik OK lagi. Nah, nanti akan muncul seperti ini dan dua-duanya akan otomatis keluar, di mana ada Arilia private dan ada Arilia public. Selanjutnya, jika sudah, kita klik, misalnya kita akan import yang Fiska public, setelah diklik, kita langsung ekspor key. Setelah diekspor, di sini kita masukkan flash disk. Setelah kita masukkan flash disk, kita klik simpan. Karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi hanya saya contohkan saja. Kemudian bisa kita klik apply. Setelah ini dibuat, kita masuk ke location and computer. Oke, di bagian sini kita klik bagian plus. Setelah kita klik, maka kita akan diminta untuk memasukkan location. Karena saya sudah membuat, maka ini saya hapus saja. Jadi hapusnya tinggal klik yang bagian bawah yang berwarna merah atau logo kotak sampah. Oke. Kemudian di bagian sini, di bagian komputer, kita bisa menambahkan. Di sini misalnya tadi
Saya akan menuliskan, misalnya namanya Lepviscas. Setelah itu kita klik apply. Oke, karena saya sudah menginstal. Kemudian klik bagian host shampoo-nya. Kita copy. Oke, maka untuk master sudah siap. Kita akan beralih ke klien. Langkahnya, oke. Ini adalah konfigurasi klien. Caranya kurang lebih sama setelah diinstal di aplikasi klien. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya akan eh, share dari komputer klien. Oke, kita tunggu ya Bapak Ibu, sedang proses share screen karena di sini sinyalnya sedang eh, tidak stabil sehingga membutuhkan waktu yang agak lama. Oke, bisa dilihat di layar ya Bapak Ibu. Jadi di laptop klien saya sudah saya install aplikasinya juga, sudah saya catat device-nya, kemudian tipenya 32 bit karena laptop klien menggunakan Windows 7. Di sini kita buka general atau umum, sama kita ganti menggunakan metodenya yang sebelumnya logon kita ganti menjadi case file. Layanan kita abaikan master, akses kontrol, kita buka yang berlambangkan kunci. Nah, di sini uh, flash disk yang tadi sudah kita masukkan kode kuncinya, kita masukkan ke komputer klien sehingga komputer klien bisa terhubung nantinya. Sebelumnya bagian Vista Public ini tidak ada. Setelah kita klik impor kunci, nah, maka akan muncul seperti ini, tinggal kita klik file kunci tadi kita simpan di mana. Selanjutnya kita klik, secara otomatis datanya akan termasuk ke dalam komputer klien seperti ini. Setelah itu kita masuk ke lokasi atau komputer. Nah, di sini masih sama caranya, bisa klik tanda plus yang ada di bawah sini. Bisa klik di bawah sini. Selanjutnya kita tulis namanya siapa, disesuaikan dengan laptop dari si master. Setelah itu, di bagian sebelah kanan, yang ada tulisannya komputer di bagian atas, ini kita tambahkan plus juga, kemudian masukkan nama lab yang sesuai dengan nama lab yang ada di komputer master. Karena tadi di komputer master, nah, kita sesuaikan namanya. Tadi namanya kita tambahkan. Kalau fiskal,
Langsung kita Ctrl V, kita copy ke bagian alamat host. Setelah sama, kita klik apply tidak diklik apply di beberapa komputer pun sama. Oke, secara otomatis sudah. Jadi ini untuk di komputer klien. Dan setelah langkah-langkah ini selesai, maka kita siapkan di komputer master. Kita lihat lagi, kita stop dulu share screen di komputer klien. Kita kembali lagi dengan komputer master. Selanjutnya, setelah komputer master tadi file-nya sudah disetting, komputer klien juga sudah disetting, selanjutnya kita akan membuka aplikasi Xeon Master. Jika tidak di checklist, maka langkah pertama yang harus dilakukan, diklik bagian location komputer, diklik, kita klik nama Leviska. Kita tunggu karena di sini jaringannya sangat tidak stabil ya Bapak Ibu. Nah, kemarin sewaktu saya install dan tadi sebelum saya zoom, saya cek, saya sudah bisa memantau aktivitas dari komputer klien. Namun di layar PC saya di sini, ini terdapat perbedaan tampilan. Ini diakibatkan oleh beberapa hal. Jika layarnya berwarna kuning pada saat dimonitor, yang pertama kemungkinan restart kliennya minta dicek. Kemudian yang kedua, periksa kesesuaian konfigurasi master dan klien. Dicek juga. Dan yang ketiga kemungkinannya adalah periksa jaringan. Jika terjadi seperti ini, kita bisa mengecek lagi pengaturannya atau bisa melakukan restart di komputer klien. Ya, jadi itu yang bisa disampaikan. Kita cek lagi komputer kliennya sudah sesuai atau belum, mengapa layarnya kuning. Kita cek kemungkinan yang tadi, dari 3 kemungkinan yang mana kira-kira yang menjadi kendala dan penyebab komputer berwarna orange. Oke, sebentar. Oke, di sini namanya laptop 32. Oke. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Kita share screen lagi di komputer klien.